Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Segala puji Tuhan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kepadanya lah kami memohon pertolongan segala urusan dunia dan agama. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi dan Rasul yang paling mulia beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama yang saya hormati Ketua RT dan Ketua RW Kampung Sembarang, yang saya banggakan adik-adik dan teman-teman sekalian yang berada di masjid tercinta ini. Jujur, hari ini abang merasa sangat bangga, sangat terharu dan senang melihat antusias adik-adik pada hari ini untuk mengikuti ceramah atau sama-sama kita belajar untuk bagaimana kita dalam menyampaikan kebaikan dan dakwah. Dalam kesempatan ini tentu abang akan sedikit membahas tentang bagaimana kita tuh harus melakukan kebaikan dan menghindari hal-hal kemungkaran. Baik, sebelum abang melanjutkan, apakah adik-adik atau teman-teman sekalian, teman-teman hari ini tahu apa itu kemungkaran dan apa salah satu contoh perbuatan kemungkaran itu? Apa contohnya? Mencuri, benar sekali. Siapa aja? Ngado. Ada lagi contohnya selain mencuri? Iba, apa contohnya Iba? Nah, seperti yang tertuang dalam hadis An-Nabi An-Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah alaihi wasallam yaqulu man nu'aminku munkara'an falyulikum biyadihi fa'inna yastati biyadihi fa'inna yastati falyusani yastati falyusani Fadzalika aku imani, yang artinya dari Abu Hurairah anhu berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, tinggalkan dengan hatinya. Dan itu merupakan kemahaman iman. Jadi dari arti tersebut ada yang tahu nggak maknanya? Untuk makna poin ketiga, ingkarilah dengan hatinya. Jika ada bisa jawab, kamu kasih reward. Jawabnya nggak apa-apa. Kita merasa takut salah. Di sini nggak ada yang bakal hakimi. Salah ini nggak usah takut. Maka sesungguhnya lebih baik kita mencoba daripada kita tidak sama sekali. Itu poin ketiga tuh, tinggallah dengan hatinya. Ada yang tahu nggak apa itu makna dari arti tersebut? Mau ulangi ya.
Bang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Maka itu merupakan selamanya iman. Apa jawabannya? Mau tahu dari usaha teman-teman. Karena saudara Nando tadi kelihatan saudara Nando begitu berpikir. Susah. Arti dari makna hadis tersebut ialah ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak ada kemampuan untuk yang poin-poin sebelumnya kayak maka ubah dengan lisannya, kita tidak ada kemampuan. Kita sudah berusaha untuk mengingatkan, menasihati, tapi beliau tidak juga berubah. Kita ubahlah dengan tangannya. Jika dari kemungkaran itu tidak bisa dengan kata nasihat, kita harus bertindak dari kemungkaran tersebut. Seperti kalau semisal adik-adik amin, nanti adik-adik jadi pejabat atau presiden, maka adik-adik bisa lewat undang-undang atau undang-undangan yang adik buat berdasarkan Islam. Jadi dari situ adik punya kemampuan untuk menghindari hal-hal kemungkaran. Nah, kalau adik-adik tidak ada kemampuan dari dua poin sebelumnya, maka ingkarilah dengan hatinya. Adik-adik cukup membenci atau menjauhi perkara-perkara yang mungkar, atau adik-adik cukup berdoa ke dalam hati agar kita semua dijauhi, kerabat kita, saudara kita, abang kita, adik kita, orang-orang terdekat kita jauh dari perkara-perkara yang mungkar ini. Jadi itu yang dimaksud dengan ingkarilah dengan hati. Adik-adik sekalian di sini, apakah pernah melihat perkara-perkara mungkar di lingkungan adik? Bagaimana kakak yang di belakang? Apakah pernah melihat perkara-perkara yang mungkar? Oh, bagaimana kakak? Apakah kakak sekalian di belakang pernah melihat perkara-perkara yang mungkar? Contohnya apa tuh kak? Di lingkungan kakak? Saudara Nando? Nggak ada? Apa tuh? Iman suka mencuri pena. Iman tuh gimana? Nggak ada di sini ya? Selain itu? Berjudi. Oh, sekeliling Nando ada yang berjudi. Lagi? Terus apa usaha Nando dalam melihat tersebut? Khusus iman lah. Kalau judi mungkin orang dewasa ya. Kalau misalnya Nando melihat saudara Iman tadi kan mencuri pena, apa yang Nando lakukan ketika Nando melihat Iman mencuri pena? Mengingat. Nah itu saudara. Yang lain Iqbal tidak pernah melihat kemungkaran Iqbal. Kalau saudara Tigan, apakah saudara juga pernah melihat perkara-perkara mungkar di lingkungan saudara? Baru ini. Contohnya apa saudara Tigan? Di perpustakaan ini kita sudah 10 kan, ternyata sudah lewat jam 10. Oh, ada tangan tiga untuk janji di waktu jam 10, tapi nyatanya ngarep pada jam 10. Itu tidak tepat pada waktu yang sudah dijanjikan. Itu apa yang saudara bisa lakukan? Ya, kita bisa berdoa semoga itu tidak terjadi kepada kita. Kita tidak melakukan itu. Baik, terima kasih saudara Tiga. Sudah mulai pada hadis, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka lakukan dengan tangannya, itu kekuasaan. Jika tidak mampu maka ubah dengan lisannya, kita sampaikan dengan ucapan. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu selamanya iman. Jamaah sekalian, hadis ini banyak tiga tingkatan dalam menghadapi kemungkaran.
berilah nasihat dengan cara yang santun, kata-kata yang baik, gitu, dan tidak mempermalukan. Jadi sebisa mungkin saudara Nando kalau ini menasihati iman jangan di depan orang ramai. Jadi alangkah baiknya kalau saudara Nando menasihati iman itu di saat berdua. Gitu. Dengan hatinya itu doa dan kebencian pada manusia. Jadi sekali kita berdoa untuk kebencian dan kebencian tersebut. Bila yang terakhir kita tidak sanggup bicara karena takut fitnah dan keadaan. Minimal kita berteriak, ya Allah, aku tidak rindu dengan maksiat ini, namun ingat kata Nabi ini adalah lemah-lemahnya iman. Jangan sampai kita salah paham melihat teman tadi makan gorengan tidak bayar, kita cuma diam sambil dalam hati bilang jika kita kejauh itu namanya bukan iman lemah, tapi mau ikut kenyang gratis juga. Jadi kalau Nando lihat kawannya kayak gitu jangan berlebihan, tegur aja gitu. Jadi menjadi dua orang beriman bukanlah hanya soal rajin sholat di masjid, juga soal kemudian sosial. Kita tidak boleh berbuat itu, tidak boleh menjadi pribadi yang masa bodoh terhadap lingkungan sekitar. Dirinya akan rusak bukan hanya karena banyak orang jahat, tapi karena dia punya orang baik. Baik, apakah ada pertanyaan untuk sampai di sini? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa kasih iman dan agar berani menyuarakan kebenaran. Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, satu pantun lagi untuk jemaah. Beli bakwan di pinggir jalan, makan bersama dengan teman. Ayo kawan cegah kemungkaran, karena kita orang beriman. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.